Bintang kecil di langit desa. Di sebuah desa kecil yang jauh dari kota, hiduplah seorang anak bernama Lintang. Ia berusia 10 tahun, seorang anak yang cerdas, penuh semangat, dan selalu ingin tahu tentang banyak hal. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Lintang tidak pernah berhenti bermimpi. Ia bercita-cita menjadi seorang ilmuwan, sesuatu yang jarang dibayangkan oleh anak-anak di desanya. Lintang tinggal bersama ayahnya, Pak Rahmat, seorang petani sederhana yang bekerja keras di sawah, dan ibunya, Bu Sari, yang membuat anyaman bambu untuk dijual di pasar. Kehidupan mereka memang tidak mudah, tetapi penuh dengan kasih sayang dan kehangatan keluarga. Namun, di desanya, pendidikan seringkali dianggap tidak terlalu penting. Banyak anak-anak yang berhenti sekolah untuk membantu orang tua mereka bekerja. Tetapi Lintang berbeda. Baginya, belajar adalah jendela menuju dunia yang lebih luas. Setiap malam, setelah membantu orang tuanya di sawah atau membantu ibunya menenun anyaman bambu, Lintang selalu menyempatkan diri untuk membaca buku-buku bekas yang ia pinjam dari perpustakaan sekolah. "Ibu, apa bintang-bintang itu?" tanyanya suatu malam. "Bintang itu seperti matahari, hanya saja sangat jauh dari kita," jawab Bu Sari sambil tersenyum. Lintang mengangguk penuh kagum. "Aku ingin menjadi ilmuwan, Bu. Aku ingin belajar tentang bintang, tentang langit, dan tentang dunia." Bu Sari mengusap kepala anaknya dengan penuh kasih sayang. "Kalau kamu rajin belajar dan tidak mudah menyerah, tidak ada yang tidak mungkin, Nak." Namun, tidak semua orang mendukung impian Lintang. Banyak teman-temannya yang mengejeknya. "Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Nanti tetap jadi petani seperti ayahmu," kata Darto, seorang anak yang sering mengolok-oloknya. Lintang hanya tersenyum. Ia tahu bahwa mimpinya lebih besar daripada ejekan mereka. Di sekolahnya, Lintang seringkali menjadi anak yang paling aktif bertanya. Ia selalu ingin tahu lebih banyak dibanding teman-temannya. Namun, seringkali ia merasa kurang mendapat jawaban yang memuaskan dari buku pelajaran di sekolah. Suatu hari, desa mereka kedatangan seorang guru baru, Bu Rina. Ia adalah seorang guru muda yang bersemangat dan memiliki cara mengajar yang berbeda. Saat pertama kali masuk kelas, Bu Rina bertanya kepada murid-muridnya, "Coba, siapa yang punya mimpi besar di sini?" Anak-anak terdiam, lalu Lintang mengangkat tangannya dengan penuh keyakinan. "Saya, Bu, saya ingin menjadi ilmuwan." Bu Rina tersenyum. "Itu mimpi yang luar biasa, Lintang. Kamu harus berjuang untuk mencapainya." Sejak saat itu, Bu Rina selalu membimbing Lintang. Ia membawakannya buku-buku baru, mengajarinya tentang sains, dan bahkan memberinya tantangan untuk melakukan eksperimen sederhana di rumah. Namun, di sisi lain, masalah lain muncul. Ayahnya mulai khawatir karena mereka tidak punya cukup uang untuk menyekolahkannya lebih tinggi. "Sekolah tinggi itu mahal, Lintang. Ayah takut kita tidak mampu," kata Pak Rahmat dengan wajah sedih. Lintang mengerti kekhawatiran ayahnya. Ia mulai mencari cara agar bisa tetap belajar tanpa membebani orang tuanya. Lintang semakin giat belajar. Ia bahkan rela berjalan kaki sejauh 5 km ke sekolah setiap hari tanpa mengeluh. Ia juga mulai membantu ibunya membuat anyaman bambu untuk dijual, agar sedikit demi sedikit bisa menabung untuk pendidikannya. Melihat semangatnya, Bu Rina memutuskan untuk membantunya mengajukan beasiswa ke sekolah sains di kota. Setelah menunggu beberapa minggu, kabar baik pun datang. "Lintang, kamu mendapatkan beasiswa penuh," kata Bu Rina dengan mata berbinar. Lintang melonjak kegirangan dan langsung memeluk orang tuanya. "Aku akan belajar dengan giat. Ayah, Ibu, aku akan membanggakan desa kita." Namun, perjalanan ke kota bukanlah hal yang mudah. Di sekolah barunya, Lintang merasa canggung. Teman-temannya berasal dari keluarga kaya, mereka memiliki buku-buku mahal, komputer, dan segala fasilitas yang tidak pernah ia miliki di desanya. Suatu hari, seorang siswa bernama Riko mengejeknya. "Kamu anak desa? Ya, bisa nggak sih mengikuti pelajaran di sini?" Lintang merasa sedih, tetapi ia tidak mau menyerah. Ia belajar lebih giat dari siapapun. Ia membaca di perpustakaan sampai larut malam,
bertanya kepada gurunya, dan tidak pernah malu untuk belajar dari kesalahannya. Berkat kerja kerasnya, Lintang mulai menunjukkan prestasi. Ia memenangkan lomba sains di sekolahnya dan bahkan berhasil membuat alat sederhana untuk memurnikan air menggunakan tenaga matahari. Bertahun-tahun kemudian, Lintang berhasil menjadi seorang ilmuwan. Namun, ia tidak lupa pada desanya. Ia kembali dengan membawa teknologi ramah lingkungan yang ia ciptakan untuk membantu pertanian dan sumber air bersih di desanya. Kini, anak-anak desa melihat Lintang bukan lagi sebagai pemimpi, tetapi sebagai bukti bahwa mimpi bisa menjadi kenyataan. "Aku ingin seperti Kak Lintang," kata seorang anak kecil di desa itu. Lintang tersenyum dan berkata, "Jika kalian punya mimpi, kejarlah. Tidak ada yang mustahil jika kita mau berusaha." Tamat.